SDK belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat siang, selamat sore, dan salam sehat selalu kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Nusa Mandiri. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih di dalam forum Zoom ini. Saya ucapkan kembali kepada Fakultas Teknologi Informasi. Sebelumnya, di sini ada Ibu Sukmawati M.Com sebagai Kaprodi dari Sistem Informasi, dan yang kedua adalah Pak Arfan M.Com, Kaprodi dari Teknologi Informasi. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Ibu Kaprodi dan ibu-ibu dosen, staf yang telah hadir untuk mengikuti sosialisasi panduan skripsi tesis periode pertama genap tahun 2023. Oke. Untuk acara ini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan secara keseluruhan bentuk outline dari panduan skripsi periode genap ini. Lalu nanti yang kedua, karena di sini hadir dari dua prodi, yaitu prodi Sistem Informasi dan prodi Informatika. Berarti nanti pada saat saya selesai untuk memaparkan sosialisasi dari panduan skripsi ini, rekan-rekan mahasiswa akan diarahkan untuk masuk ke breakout room, yang mana nanti ada dua breakout room, yaitu breakout room untuk sosialisasi skripsi SI, dan yang kedua adalah sosialisasi untuk skripsi dari prodi IF. Nah, nanti di forum atau di dua breakout room tersebut, mahasiswa dari dua prodi silakan menyampaikan pertanyaan terkait hal-hal dari materi sosialisasi panduan yang saya sampaikan di main room tadi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, silakan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, untuk lebih spesifiknya nanti di dalam forum breakout room tersebut. Oke, yang berikutnya saya akan sampaikan materi sosialisasi panduan skripsi tesis periode pertama untuk periode genap tahun 2023. Nah, seperti ini di genap 2023 ini kita sudah akan memasuki kategori skripsi gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa dari dua program studi baik SI dan IF akan mengikuti periode bimbingan skripsi. Nah, untuk itu pada saat teman-teman mahasiswa akan mendaftarkan untuk ikut menjadi sidang skripsi atau menjadi mahasiswa skripsi, mahasiswa harus mengikuti atau harus tahu dulu persyaratan-persyaratan apa saja sehingga bisa mendaftarkan skripsi. Nah, yang pertama dari sisi syarat keadministrasian yaitu IPK-nya minimal 2. Ya, lalu yang kedua di dalam KHS-nya tidak ada nilai D. Nah, lalu ya. Nah, yang terpenting adalah yaitu sertifikasi kompetensi. Nah, untuk prodi SI itu sertifikasi kompetensinya minimal adalah analis program. Lalu yang kedua untuk prodi Informatika yaitu analis program dan network administrator. Nah, ini adalah sertifikasi kompetensi yang mungkin teman-teman pernah ikut di dalam kampus atau mungkin di luar kampus. Tetapi jika misalkan nih di dalam forum ini ada mahasiswa yang transferan atau mungkin dari tempat lain gitu ya, terus udah punya sertifikasi kompetensi yang bernon logo Garuda, karena yang ini adalah sertifikasi kompetensi yang legal secara nasional gitu ya, yang berlogo Garuda gitu. Nah, misalkan Pak saya punya sertifikasi CCNA gitu, itu kan nggak berlogo
Garuda itu gimana? Nah, itu boleh. Itu berarti sertifikasi kompetensi yang sifatnya vendor gitu ya. Nah, dari sertifikasinya ini yang kedua yang terpenting adalah masih berlaku gitu. Jadi pada saat kalian mendaftar, dilihat lagi apakah masih berlaku sertifikasi tersebut. Kenapa? Karena pada saat nanti kalian daftar itu harus menyertakan sertifikasi tersebut, gitu ya. Jadi nanti kalian dicek kembali di beberapa semester yang lalu, kira-kira dari sisi IPK kalian masuk nggak? Terus dari sisi nilai gimana? Terus dari sisi mata kuliah ada yang tidak lulus atau gimana? Lalu dari sisi sertifikasinya kalian punya atau mungkin kategorinya sudah masa expire gitu. Nah, untuk periode skripsi ini sendiri di Nusa Mandiri itu ada 2 periode. Periode pertama kita mulai dari bulan Maret sampai dengan Agustus gitu ya. Lalu periode kedua dimulai dari bulan September sampai Februari. Nah, ini periode-periode di mana untuk pendaftaran skripsi itu dimulai. Ya, jadi kalian dari sisi syarat keadministrasian ini harus tahu dulu supaya apakah saya layak untuk mengikuti skripsi di periode pertama. Kalau memang misalkan tidak layak, berarti kita bisa menunggu periode kedua sampai nanti hal-hal yang sifatnya keadministrasian ini sudah masuk ke dalam kategori ya sebagai syarat kalian untuk menjadi mahasiswa yang mengikuti skripsi. Seperti itu keadministrasiannya. Nah, lalu yang berikutnya, untuk periode genap 2023 ini, kita atau dari tim LP3 itu dengan beberapa prodi sudah membuat sebuah perubahan-perubahan di mana perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kualitas dan unsur dari ciri khas prodi itu sendiri, gitu ya. Jadi kemungkinan ada beberapa bentuk outline yang mungkin kalian pernah tanya ke kakak kelas kalian yang dahulu atau teman-teman kalian yang dahulu gitu, itu mungkin tidak sama dengan yang sekarang, gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin secara keseluruhan mungkin ada perubahan, gitu. Jadi tidak sama. Nah, di sini kami dari LP3 akan memperkenalkan bentuk outline skripsi untuk dari sisi Fakultas Teknologi Informasi. Jadi karena Fakultas Teknologi Informasi itu di bawahnya ada 3 prodi, yaitu prodi SI, Sistem Informasi, dan prodi Informatika, dan yang ketiga adalah prodi Sains Data. Nah, kita bawah naungan 3 prodi dari Fakultas Teknologi Informasi. Nah, dari outline ini adalah bentuk outline dari sisi Fakultas FTI, gitu ya. Nah, ini adalah daftar outline skripsi yang akan kita gunakan untuk periode pertama ini, periode terbaru untuk genap 2023. Jadi ada 9, gitu ya. Nah, di periode lalu mungkin ada 10, gitu. Terus periode sekarang ada 9, tapi dari sisi isinya di dalamnya itu adalah banyak yang terbaru, karena berbeda. Jadi rekan-rekan mahasiswa tolong diperhatikan dan mungkin nanti bisa diskusi kepada dosen PA-nya ataupun dosen-dosen yang lainnya untuk menetapkan gitu. Kira-kira saya mau pilih outline yang mana nih? Atau mungkin nanti di forum yang kedua nih di breakout room nanti kan akan dipandu oleh beberapa dosen dari bidang SI dan IF gitu ya. Kalian bisa tanyakan langsung. Misalkan kalian kemarin atau lagi riset ketemu topik apa, nah topik tersebut kira-kira masuk nggak ke dalam outline tersebut, gitu ya. Nah, untuk yang pertama ada namanya outline perancangan aplikasi kecerdasan artifisial. Ini kategori outline-nya adalah untuk individu, ya. Lalu yang kedua ada penelitian teknologi informasi. Nah, ini juga individu. Lalu yang ketiga jaringan komputer. Nah, mungkin yang terlama dari semua outline di sini adalah jaringan komputer. Kenapa? Karena identitasnya dari si informati, ya dari prodi informasi. Karena latar belakang dari informatika kan atau informasi prodinya adalah teknik informasi. Jadi mungkin cirinya jaringan komputer itu tidak boleh hilang, gitu ya. Lalu yang keempat ada perancangan sistem program bisnis. Nah, ini juga individu kategorinya. Lalu yang kelima ada audit sistem informasi. Terus yang keenam, perancangan rintisan bisnis digital.
Nah, kategori perancang rintisan bisnis digital, kenapa dikeluarkan? Karena Universitas Nusantara Mandiri adalah membuat sebuah tagline bahwa kampus digital, gitu. Kalau teman-teman di sini lihat, setiap kalian atau lihat banner atau ke kampus itu ada kampus digital, kampus digitalnya. Ya, Universitas Nusa Mandiri men-tagline-kan bahwa kita merupakan kampus digital. Ada tagline-nya. Terus yang ketujuh adalah penerapan iptek. Oke, yang tadi perintisan bisnis digital itu secara kelompok pengertiannya. Lalu yang ketujuh, penerapan iptek juga sama, kelompok. Lalu yang kedelapan, perancangan arsitektur enterprise, itu secara kelompok. Nah, ini lagi, di yang 8 ini, perancangan arsitektur enterprise adalah diambil dari sebuah mata kuliah. Kalau nggak salah di SI ada mata kuliah yang namanya arsitektur enterprise. Nah, ini dijadikan sebuah outline skripsi. Nah, yang 9, yang terakhir, proyek sistem informasi secara kelompok. Ya. Jadi, ini adalah keseluruhan outline skripsi yang ada di FTI. Ya, yang mana ada 9, terus kategorinya ada individu, ada kelompok. Berarti kalau kita lihat, individunya ada 5, terus kelompoknya ada 4. Nah, dari 9 ini, kita akan mengklasifikasikan atau mengklasterkan. Kira-kira mana yang buat prodi? Yang pertama, buat prodi sistem informasi. Nah, yang ini selanjutnya adalah outline untuk program studi sistem informasi, itu ada 7. Gitu ya. Jadi dari mahasiswa-mahasiswa yang, kalau di sini banyak ada dari mahasiswa SI, silakan dicermati bahwa untuk program saya, berarti ada 7 outline nih. Gitu. Salah satunya adalah pertama, penelitian teknologi informasi. Itu kategorinya individu. 2, perancangan sistem program bisnis, individu. Lalu yang ketiga, audit sistem informasi individu. Yang keempat, perancangan rintisan bisnis digital, kelompok. Lalu yang kelima, penerapan iptek secara kelompok. Yang keenam, perancangan arsitektur enterprise secara kelompok. Dan yang ketujuh, proyek sistem informasi secara kelompok. Ya, jadi untuk outline skripsi program studi sistem informasi ada 7, dan di dalamnya ya ada yang individu dan ada yang kelompok. Tapi kalau di rangkum bahwa yang individu ada 3, yang kelompok ada 4. Nah, nanti silakan mahasiswa yang SI mencermati outline-nya di prodi kalian. Oh, ada 7 nih gitu. Dan nanti kalian bisa mendiskusikan kepada tim dosen kira-kira tema atau topik-topik apa yang akan kalian buat dari ketujuh outline ini. Gitu ya. Nah, ini untuk program studi sistem informasi. Lalu yang berikutnya untuk informatika mana atau untuk prodi IF mana gitu. Yang berikutnya adalah ini program studi informatika. Program studi informatika ada 6. Gitu ya. Silakan untuk mahasiswa yang di sini prodinya informatika bahwa ada 6. Yang pertama outline-nya perancangan aplikasi kecerdasan artifisial. Itu secara individu. Lalu yang kedua, penelitian teknologi informasi secara individu. Yang ketiga, jaringan komputer secara individu. Yang keempat, perancangan sistem program bisnis ya secara individu kategorinya. Lalu yang kelima, perancangan rintisan bisnis digital secara kelompok. Lalu yang keenam, penerapan iptek secara kelompok. Ya, sama seperti tadi, silakan mahasiswi atau teman-teman dari program studi informatika mencermati, prodi gue ternyata ada 6 nih outline-nya gitu ya. Nah, dari 6 nih silakan nanti kalian kita diskusi di forum breakout sebelah, kira-kira case-case apa saja yang kalian temukan, kira-kira kalian punya tema-tema apa yang bisa kalian diskusikan masuk ke dalam kategori outline-outline yang ada di sini. Itu ya. Itu outline untuk program studi SI dan program studi informatika. Nah, tidak ketinggalan juga yang berikutnya adalah program studi sains data. Nah, walaupun program studi sains data dan mungkin di dalam forum Zoom ini belum ada mahasiswanya yang untuk masuk ke dalam kategori
pengambilan skripsi karena baru semester 3 atau semester 4 gitu. Jadi, tapi mereka sudah membuatkan sebuah outline, rancangan outline-nya, yang mana ada 3 rancangan outline. Ya, pertama ada penelitian teknologi informasi, perancangan bisnis digital, dan ada penerapan iptek. Ya, ini hanya memperkenalkan saja bahwa di Fakultas Teknologi Informasi atau FTI ada 3 prodi, yang mana di dalamnya ada SI, Informatika, dan Sains Data, dengan pembagian-pembagian outline-outline yang sudah dibuat atau dirancang dari kaprodinya masing-masing dengan para dosen-dosen yang ada di dalam prodinya masing-masing. Oke, nah itulah outline-outline yang bisa teman-teman lihat dan nanti dijabarkan kepada skripsi yang akan kalian buat. Oke, yang berikutnya. Nah, untuk keterangan selanjutnya adalah bahwa tadi kita lihat bahwa ada outline-outline yang sifatnya kelompok, gitu. Nah, untuk kategori outline-outline sifatnya kelompok itu ada 4 gitu ya. Rancangan riset digital, ada iptek, terus ada arsitektur enterprise, dan ada proyek sistem informasi. Nah, berarti kalau misalkan kelompok, berapa kelompok maksimalnya? Ya, di sini sudah ditetapkan bahwa untuk tim di dalam outline tersebut itu 2-3 orang. Nah, ini tidak berubah karena periode lalu pun sama seperti 2-3 orang. Ya, jadi nanti misalkan kalian punya teman atau punya tim untuk masuk ke kategori dari outline ini, nah silakan kalian berdiskusi gitu ya, memilih dari outline kelompok yang sudah kalian sepakati. Biasanya kalau udah dari awal itu ngebentuk kelompok gitu, terus ingin membuat sebuah outline atau ingin memilih outline-nya, nah biasanya langsung diskusi, ya. Nah ini jadi jumlah anggota dalam outline yang sifatnya kelompok. Terus keterangannya adalah bahwa pada saat kalian memilih kelompok, nah di sini ada bintangnya bahwa boleh berbeda kelas, ya, tapi tidak boleh berbeda prodi. Ya, masih dalam prodi yang sama. Silakan ya, kalian mau punya teman dari kampus mana gitu kan, silakan selama dalam kategori satu prodi. Jadi kelompoknya, kelompok-kelompok tim kalian yang memang untuk menggunakan outline kelompok ini boleh gitu ya, untuk mengambil outline tipe kelompok. Nah, yang berikutnya, di sini akan saya jelaskan secara umum aja, apa sih outline-outline tersebut gitu loh. Kenapa namanya seperti itu, terus ruang lingkupnya apa aja, terus tema-temanya kira-kira yang menjadi gambaran kalian tuh seperti apa gitu ya. Ini mungkin saya kasih gambaran sedikit aja, biar tidak terlalu lost banget ya, bahwa apa sih gitu ya. Nah, di sini yang pertama perancangan aplikasi kecerdasan artifisial. Nah, kalau dari sebuah nama aja bahwa aplikasi kecerdasan artifisial berarti kecerdasan manusia atau kecerdasan buatan, berarti di sini kita dari outline ini gitu kan, di dalamnya yang sudah ada konten-kontennya, kalian harus membuat sebuah aplikasi yang mengarah kepada kecerdasan artifisial. Nah, di bawah ini saya sudah tambahkan bahwa biasanya aplikasi tersebut atau aplikasi yang sifatnya ranahnya atau yang ada sistem kecerdasan artifisial, biasanya dia mengandung unsur analisis data gitu ya, terus tentang pengolahan big data, terus ada perbaikan dokumen untuk AI-nya, terus ada sistem AI gitu ya, sampai dengan layanan-layanan 24 jam. Biasanya tema-tema atau topik-topik ini banyak di luar sana itu mengandung unsur-unsur gitu, sehingga dijadikanlah sebuah perancangan aplikasi artifisial. Ya, sebagai contoh nih, misalkan yang terbaru bahwa ada sebuah judul skripsi yang namanya Sistem Deteksi Anomali pada Jaringan Komputer menggunakan teknologi machine learning. Nah, itu ada sistem artifisialnya, ya, yang mana dari sebuah judul ini ya kan itu masuk ke dalam kategori topik-topik yang ada di atas. Nah, lalu yang nomor 2 contohnya ada desain implementasi sistem check-in berdasarkan pengenalan wajah. Nah, itu kan ada di topik yang di atas, ya kan ya?
Seperti itu. Lalu yang ketiga, pengembangan aplikasi word matching dengan algoritma genetika AI. Nah, itu ada masuk ke dalam kategori topik-topik di atas. Ya. Jadi di sini coba saya ringkas bahwa untuk perancangan aplikasi kecerdasan artifisial ini di luar sana, ya dari si jurnal atau hal-hal yang sifatnya sudah ada luarannya itu masuk ke dalam 8 topik ini. Nanti 8 topik ini kalau di-rundownin ke bawah atau dirunutin ke bawah itu bisa banyak gitu kategorinya, sampai yang kecil-kecil dan sebagainya, ya. Nah, inilah salah satu contoh gambaran kalau kalian ingin mengambil sebuah outline yang namanya perancangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan tema individu. Nah, yang kedua, penelitian teknologi informasi, temanya kategorinya individu. Nah, di outline ini ya, di mana outline ini merupakan outline riset yang mana erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Ya. Jadi kalian harus melihat teknologi-teknologi yang terbaru. Nah, di outline ini walaupun banyak skupnya atau ruang lingkupnya, ya dari Nusa Mandiri itu mengklasifikasikan bahwa ruang lingkup yang akan dibahas nantinya terdiri dari yang UI UX gitu ya. Jadi nggak melebar gitu. Kenapa? Karena ruang lingkup ini sesuai dengan kategori dan ciri khas dari prodinya masing-masing. Ya, jadi walaupun teknologi di luar sana itu banyak, tapi kita ambil nih mana menjadi ciri khas fakultas kita. Nah, makanya nanti pada saat teman-teman di sini yang mengambil outline tentang penelitian teknologi informasi, dilihat lagi ruang lingkupnya. Oh, ruang lingkupnya gue masuk nggak nih ke ruang lingkup yang ini? Kalau di luar dari itu, mungkin cari tema lain, gitu ya. Nah, di sini saya contohkan kategori misalkan yang pertama, analisa desain UI UX aplikasi mobile explorer.id. Nah, ini yang terbaru ya. Jadi ada sebuah penelitian atau hasil luaran, ada orang di luar sana lagi menganalisa desain UI UX aplikasi mobile ini. Ya mungkin ada juga yang menganalisa gitu ya. Nah, lalu yang kedua analisis user interface atau UI dan UX pada EMS UNM Jakarta dengan metode heuristic evaluation dan sebagainya. Nah, ini ada ya. Terus kategorinya yang ketiga judulnya analisis kinerja jaringan wireless sensor network menggunakan algoritma LIS dan Pegasus pada lingkungan industri. Gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh dari outline penelitian teknologi informasi. Jadi yang mau mengambil outline ini dilihat dulu ruang lingkupnya gitu ya. Ruang lingkupnya sesuai enggak dengan ruang lingkup yang di adjust oleh prodi masing-masing. Gitu karena ini sesuai dengan kategori karakter FTI di Nusa Mandiri. Nah, yang berikut yang ketiga, outline yang dia adalah outline jaringan komputer. Seperti saya bilang tadi adalah outline yang memang menjadi ciri khas dari informatika gitu ya, karena informatika kita berasal dari teknik informasi gitu. Jadi tidak dihilangkan. Jadi teman-teman rekan-rekan yang dari informasi, prodi informasi gitu, yang memang senang dengan jaringan, silakan mengambil outline ini karena otomatis temanya mengenai tema tentang tema-tema jaringan komputer. Tapi ingat, ini tidak boleh LAN ya, karena di panduan juga ada yang ambil ini tidak boleh LAN gitu. Jadi harus dengan bentuk yang lain. Nah, contohnya adalah kayak gini, penerapan quality of service, differentiate service pada jaringan multi-level switch gitu. Nah, itu bentuk-bentuk contohnya. Lalu yang kedua, desain keamanan jaringan pada micro-optic router OS menggunakan metode A. Gitu ya. Terus yang ketiga kayak prototype manajemen bandwidth pada jaringan internet Hotel Harvani. Berarti dia risetnya di Hotel Harvani. Terus yang keempat, ada juga yang buat implementasi dan analisis jaringan menggunakan Wireshark dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mungkin menjadi gambaran bagi teman-teman mahasiswa di sini dari prodi IF yang akan mengambil tema outline jaringan komputer. Oke, itu yang ketiga. Berikutnya, yang keempat, perancangan sistem program bisnis.
Nah, seperti kita lihat lagi bahwa di Prodi SI juga ada, di Prodi IF juga ada, gitu, dan di Prodi Sesda juga ada sistem program bisnis. Berarti kalau dilihat dari sebuah namanya adalah kita merancang sistem atau program, gitu ya, dibuat secara individu. Itu aja secara garis lurusnya atau benang merahnya. Oh, bikin program, tapi kategorinya bisnis, ya, buat dunia usaha atau dunia bisnis, gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kayak gini bentuk skripsi judulnya yang sudah dijabarkan. Pertama, sistem pencarian dan peringkasan berita online berbahasa Indonesia menggunakan metode latex semantic indexing. Terus yang kedua, ada juga rancang bangun sistem penggajian berbasis web. Terus ada juga sistem informasi geografis pemetaan tingkat ekonomi Posdaya. Ya, jadi secara benar-benar memang seperti tadi bahwa outline ini kita nggak buat sistem atau buat program, gitu ya. Ya, jadi teman-teman yang tertarik untuk membuat sistem atau program, nah silakan mengambil outline yang ini. Tapi ingat, ini temanya adalah individu, tidak secara kelompok, gitu ya. Oke, lalu berikutnya yang kelima, outline-nya adalah audit sistem informasi. Nah, berarti ini memang khusus untuk prodi sistem informasi, audit sistem informasi. Yang mana audit ini membahas tentang pengumpulan dan penilaian data, gitu ya, tentang sistem komputer. Nah, kategorinya adalah, contohnya, ya berarti kita mengaudit nih, ya. Nah, ada contoh judul yang pernah bikin adalah audit sistem informasi manajemen risiko pada perusahaan dan sebagainya. Ada metodenya, terus ada kategorinya, terus ada hal yang mau dijabarkan. Nah, lalu yang kedua, audit sistem informasi menggunakan framework COBIT, domain dan sebagainya. Ya, nah inilah gambaran-gambaran dari outline audit sistem informasi. Jadi teman-teman dari prodi atau mahasiswa sistem informasi, ya silakan dijabarkan kembali atau ditanya oleh dosennya nanti, kira-kira kalau saya punya tema ini bisa nggak masuk ke dalam outline audit sistem informasi? Ya karena ini kalau dilihat agak sedikit, ya bagi saya orang IF susah gitu. Ya, oke, karena ini sifatnya riset, gitu. Risetnya harus mendetail audit sistem informasi. Nah, yang keenam, perancangan rintisan bisnis digital. Ya, jadi perancangan rintisan bisnis digital ini merupakan peningkatan dari outline yang dulu yang namanya startup, gitu. Nah, kenapa diganti? Karena tagline dari Universitas Nusa Mandiri sekarang adalah kampus bisnis digital. Ya, jadi startup mungkin belum menjual lagi namanya, sekarang diganti menjadi bisnis digital. Nah, perancangan bisnis digital dibuat secara kelompok. Berarti di sini kalian dari sisi namanya aja membuat rancangan yaitu mungkin startup, gitu ya, aplikasi startup. Nah, contohnya adalah di sini kayak analisa dan perancangan e-business startup easy online haircut. Namanya aja udah susah banget gitu ya. Tapi kalau dilihat ya dia bikin aplikasi untuk barbershop gitu atau haircut, ya kan? Tapi namanya jualan gitu kan. Ya namanya bisnis gitu kan, namanya keren gitu, tapi isinya ya paling cuma aplikasi jualan barbershop gitu. Lalu yang kedua ada startup bisnis, yaitu analisa perancangan sistem informasi berbasis Android, namanya Diet gitu. Ya. Terus yang ketiga, bisnis startup namanya crowdsourcing recruitment platform Lumada. Nah, berarti dari contoh ini bisa kita lihat bahwa ya kita merancang sebuah aplikasi startup untuk ke bisnis, untuk ke dunia usaha. Nah, berarti teman-teman yang punya atau pernah atau ingin atau mungkin kemarin riset atau pernah ya ikuti PKL atau magang ke dunia kantor-kantor yang sifatnya startup, mungkin bisa masuk ke kategorinya ini. Ya, silakan. Nah, lalu yang ketujuh, penerapan iptek. Nah, penerapan iptek ya berarti kita di sini meneliti atau membuat kajian mengarah kepada
iptek, gitu ya. Yang mana nanti di situ cakupannya bisa berbagai bidang, bidang pendidikan, pertanian, atau teknologi informasi. Nah, contohnya adalah di sini kayak penggunaan teknologi Internet of Things. Ya, berarti yang kedua, peran teknologi Big Data dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kayak gitu. Terus yang ketiga, pemanfaatan aplikasi mobile learning dalam meningkatkan hasil belanja, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi silakan seperti tadi teman-teman yang mau riset atau mungkin di kemarin PKL atau MSIB atau MBKM kemarin punya hasil karya atau pernah punya data, terus mau mengambil outline yang sifatnya iptek, nah bisa masuk ke kategori seperti ini. Yang berikutnya yang 8, perancangan arsitektur enterprise. Nah, berarti di sini kita merancang sebuah arsitektur enterprise. Ya, mungkin teman-teman dari SI yang pernah belajar di mata kuliah arsitektur enterprise. Nah, di sini di forum ini ada Bu Titin sebagai penanggung jawab dari mata kuliah arsitektur enterprise gitu. Mungkin nanti bisa diskusi sama Bu Titin. Bu, kira-kira saya mau kalau temanya kayak gini bisa masuk nggak ke dalam rancangan atau outline arsitektur enterprise, ya. Nah, ini contohnya saya untukkan di bawah kategorinya adalah pertama perancangan arsitektur enterprise pada perusahaan distribusi produk dan sebagainya dan sebagainya. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur enterprise untuk transformasi pada perusahaan retail. Terus yang ketiga, perancangan arsitektur enterprise pada perusahaan manufaktur. Jadi seperti itu. Jadi di sini image-nya adalah kita membuat atau merancang sebuah arsitektur enterprise. Ya, dengan skup-skup yang sudah dirancang di dalam outline tersebut ada ruang lingkupnya sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, nanti silakan. Oke. Lalu yang terakhir, outline-nya adalah proyek sistem informasi. Nah, dibuat secara kelompok, gitu ya. Nah, berarti di sini dari sebuah kata proyek sistem informasi berarti kalian di sini membuat atau merancang, ya, sistem informasi atau mengembangkan dan sebagainya. Nah, contohnya adalah kayak seperti ini judulnya yang pernah ada, perancangan sistem informasi pengelolaan arsip gitu. Terus yang kedua, pengembangan sistem informasi pengelolaan inventaris ya dengan metode-metodenya. Terus yang ketiga, pengembangan sistem informasi penjualan pada perusahaan ya, tapi dia menggunakan teknologi cloud computing. Jadi nggak hanya membuat sebuah sistem aja ya, tapi dari sistem tersebut dipadukan dengan menggunakan teknologi apa, menggunakan bahan riset apa gitu ya. Nah, oke. Nah, inilah outline yang ada di Fakultas Teknologi Informasi dan sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang untuk sistem informasi dan ada yang untuk informatika. Oke, terus saya juga harus terangkan bahwa untuk hal yang sifatnya proses pembuatan laporannya, laporan skripsi itu tidak berubah gitu ya, dan semua sama. Jadi mungkin yang lalu dengan yang sekarang sama, tidak ada perubahan. Mulai dari pengetikan gitu ya, format paragraf itu sama gitu. Terus dari sisi abstraksi juga sama, itu saya nggak akan jelaskan lagi. Terus dari sisi penomoran bab itu juga sama, ya. Jadi tidak ada perubahan. Lalu dari sisi teknik pengutipan, nah ini teknik pengutipan biasanya banyak yang salah gitu. Jadi kita untuk Universitas Nusa Mandiri teknik pengutipannya menggunakan Mendeley, ya IEEE. Jadi nanti kalian di software aplikasi Mendeley-nya disetting menjadi IEEE. Jangan lupa gitu. Karena biasanya lupa. Oke ya. Terus untuk laporan skripsi berarti nanti harus menyertakan jurnal-jurnal yang menjadi referensi. Terus buku-buku yang menjadi referensi itu sama ya. Terus ada plagiarisme. Jadi ada yang tiap bab, ada juga yang secara keseluruhan. Nah, untuk checking plagiarismenya boleh pakai yang open source atau yang free dan sebagainya. Ya itu tetap masih sama, tidak ada perubahan. Ya, nah ini nanti buktinya juga dilampirkan. Jadi memang benar bahwa teman-teman di sini sudah ngecek
laporan skripsinya apakah sama dan sebagainya, ya. Oke, lalu proses bimbingan, ya. Periode lalu mungkin ada yang masih periode bimbingannya online. Kenapa? Karena masih zaman pandemi, masih masa-masa pandemi. Nah, sekarang karena kita sudah masuk ke kategori dan pandemi juga mungkin sudah berakhir, jadi nanti teman-teman boleh bimbingan secara offline, gitu ya, atau tatap muka langsung dengan dosennya, ya. Kapan tuh Pak? Ya nanti silakan menghubungi dosennya masing-masing. Tinggal diatur jadwalnya masing-masing, ya, untuk pertemuan. Lalu yang kedua, nah dulu untuk proses penandatangan aja kita pakai digital, tapi sekarang sudah harus basah semuanya, baik lembar konsultasi ataupun lembar persetujuan. Ya, kenapa? Karena kita sudah tatap muka atau offline untuk bimbingannya. Ya, jadi nanti untuk proses bimbingan silakan kalian menghubungi, dan ingat bahwa untuk proses bimbingan dosen pembimbing dan asisten dosen pembimbing itu harus masing-masing 8 kali bimbingan. Karena mungkin masih ada banyak yang menemukan dia bimbingan cuma ke dosen pembimbing aja, tapi enggak ke asistennya gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus masing-masing 8. Gitu ya, harus lengkap masing-masing 8. Ya, jadi kita balik lagi ke ranah seperti dulu sebelum periode masa pandemi, ya. Jadi offline. Oke, lalu untuk lampiran-lampiran skripsi, setiap outline itu mempunyai lampiran-lampiran tersendiri. Jadi teman-teman mahasiswa harus melihat dengan jelas dan teliti gitu ya. Kira-kira dari 9 outline tersebut mana yang menjadi lampiran untuk outline yang kalian pilih gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang berbeda gitu. Outline 1 mungkin cuma bukti plagiarisme sama submit doang. Atau mungkin outline yang nomor 7 itu bisa keseluruhannya, ya. Nah, itu harus dilampirkan. Kenapa? Supaya nanti pada saat pengecekan oleh panitia pada saat sidang skripsi itu lengkap. Karena kalau tidak lengkap itu nggak boleh ikut sidang skripsi, ya. Jadi ini menjadi inian kalian, concern kalian bahwa ini harus dilengkapi lampiran-lampirannya. Ini bukti bahwa kalian mengambil sebuah data di tempat, gitu ya, pada saat kalian riset dan sebagainya. Oke, itu untuk riset. Baik, dengan itu hal yang sifatnya lampiran. Dengan ini presentasi dari saya untuk sosialisasi panduan saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berikutnya berarti untuk yang mahasiswa SI silakan join ke room gitu ya. Terus SI, terus untuk yang IF silakan join ke room IF untuk prodinya. Ya. Nanti kita akan diskusi di sana secara langsung. Oke, silakan. Pak Supriyadi, saya ke rumah. Sesuai dengan konsep studi masing-masing. Maaf ya Bella ya. Nadia, mohon maaf, Saya ke rumah roomnya dari nggak ada. dua-duanya. Bisa tolong di-share kembali roomnya. Apa bolak-balik room IF sama SI? Bu Ella di room saya saja. Kenapa Pak? Gimana? Roomnya mana? Maaf Pak, Ada di dua. di bawah tuh Pak ada breakout room di bawah dekat Di record. bawah tuh ada breakout room. Gitu ya, di sebelah Diklik record breakout ada room-nya. breakout room. Pilih sesuai prodi. Iya, saya ke Pilih. rumah Pak. Bu Ella ke di SI, Bu Ella. Oh, oke. Soalnya kan taraf ada di dua-duanya. Jadi saya bingung ke Mbak prodi mana, Dian, Pak. saya nggak ini nih, nggak ada roomnya.
Diklik tanda tiganya mungkin Yusuf mah. Ini cuman itu doang ya. Oke, sudah. Makasih. Ya, ayo Bapak Ibu IF silakan ke roomnya. Ini langsung ke global ya, berarti 2 room doang ya? Gak ada Iya, iya, pilihan Pak, iya. roomnya aku. Informatika aja ya? Ini saya nggak bisa masuk ini. Nggak bisa Berarti masuk. Gimana, Badi? Nggak bisa masuk. Nggak ada breakout roomnya. Tadi ada kok, sekarang jadi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya sebentar ya Bu ya, ini kita lagi. Oke. Ada Lagi dimasuk-masukin, Bu. Oh, manual. Oke. Sabar Bapak Ibu, di proses. Oh, manual. Sudah tidak sabar, Pak. Oh, Ini background room karena waktu sudah menunjukkan pukul 4. Iya. Waktu sudah menunjukkan pukul. Ya udah, duluan deh. Bu Tina udah masuk, Bu. Biar dia duluan ya. Oh, boleh ya. Boleh. Pukul 4 waktu Indonesia Timur, Bu. Terserah. Loh, kok hilang lagi? Hilang maning breakout roomnya. Nggak ada kan? Oh, Bu Tina dibalikin lagi ke main room katanya. Ya Allah. Nah, itu dia ada tuh. Sistem formasi join, coba. Join. Yes, join. Kok aku dibalikin ke sini lagi? Balik lagi. Kita kayaknya ini deh. Oh. Karena saya terlalu bantuin banyak, Mbak Dian. jadi kayaknya. Iya, saya bantuin Mbak Dian. Oh, Saya bantuin Mbak Dian. Campur-campur. Teman-teman mahasiswa yang mau dibantu silakan. Mau Pak? Silakan program studinya. Oh ya. Ini yang namanya aja susah nih. Gimana? Ya. Silakan teman-teman. Iya, Bu. Kita bantu ya. Bulan dari. Karena takut keliru, ini SI apa IF? Ya, nggak ada NIP-nya ya? Iya. Atau di rename depannya kasih kode program. Iya, di rename teman-teman. Iya. Bu Rani mana ya, Bu Rani? Yang Bu Rani udah masuk ya? Bu Rani udah masuk, Bu Rani? Bu Rani udah, Bu. Oke, oke. Saya ke breakout room ya, Bapak Ibu. Iya, silakan. Iya, Bu.